hati sama sunnah, kita jangan remehin. Lu ngapa begini sih? Alah, sunnah ini biarin aja. Nah begitu juga. Ini sering kan, sering jadi omongannya santri, omongannya jamaah. Sunnah ini. Jadi kalau konteksnya ini dia nggak ngeremehin dalam kategori mempelajari atau menimbang antara wajib dan sunnah, nggak ada masalah. Tapi kalau ngeremehin ini dasarnya emang nggak ada apa-apa bebannya, nggak taklim juga, nggak ada timbang berat antara wajib dan sunnah. Tahu-tahu dia ngeremehin aja. Apain sih lu sunnah ini nggak usah lah, gitu-gitu kan. Nah ini alhamdulillah. Ini salah satu jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang seperti tadi. Karena itu fa inna man tahabil adabi khurimas sunan wa man tahawana bis sunani khurimal faraid wa man tahawana bil faraid khurimal akhirah. Wa'duhu qala hadzal hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzalik. Jadi hal-hal yang sunnah barang siapa diremehkan dia akan pastinya akan terhalang dari ibadah-ibadah fardu. Awalnya begitu, awalnya ngeremehin yang sunnah, dan yang fardu kecelek, yang fardu ke bawah-bawah. Akibatnya akhirnya dia ngeremehin ibadah fardu tersebut. Nauzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang meremehkan ibadah fardu tentu terhalang dari urusan akhirat. Begitu menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh dari urusan akhirat. Awalnya ngeremehin hal-hal yang sepele, dianggapnya madhab kiblat, sunnah qobliyah ba'diyah, sunnah siwa, sunnah wudu megang kitab misalnya, sunnah wudu ngaji, sunnah dandan lagi mau sholat, ngeremehin. Kalau enggak, diem aja udah, istighfar malah lebih bagus. Astagfirullah ya Allah, saya belum bisa serapi dan sesunnah yang semestinya. Gitu, istighfar kita. Minta perlindungan sama Allah supaya kita bisa dijaga hati kita. Terus juga kita minta digerakkan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Begitu. Bukan pakai begini gak apa-apa. Gak usah pakai sorban, gak usah pakai ngeremehin sorban, ngeremehin kopiah, ngeremehin baju rapi misalnya dalam sholat jamaah, apalagi sholat Jumat buluk banget. Ya minimal gitu kan, dia rapiin dulu. Ini aja kita kalau fardu sholat biasa kita perlu jaga. Itu salah satu penghormatan bagaimana kita menghadap Allah Ta'ala. Kalau nggak ada, ini beda. Kalau nggak ada lagi, kalau darurat menghormati waktu, karena kita menghormati waktu wajib, nggak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya ya hari sunnah ini, nah ini baik-baik. Awalnya begitu. Nanti lama-lama mulai kepada hal-hal yang fardu atau faraid, yang wajib-wajib mulai diremehin. Kalau udah yang wajib diremehin, tahu sendiri lah. Nauzubillah, itu susah kan ngomongnya. Kalau udah yang wajib diremehin, gak pantas dia jadi orang. Udah gak pantas lagi hidup, bahasanya gitu. Ya hidupnya cuma ngebebanin doang, ngebebanin orang lain sama ngebebanin dirinya sendiri. Dan begitu. Kalau udah faraid, kalau udah kewajiban, kalau udah mulai hal-hal yang sifatnya itu nggak mau kita lakuin itu sampai diremehin, ya bukan orang kan, ya nggak pantas disebutnya basyar, apa maksudnya insan. Kita ngebantu orang aja kan karena wajib. Ini lari daripada bagaimana perangkat dan perginya kita melakukan fardu, maka berdampak kepada sosial kita, kepada sesama. Larinya ke sana, perginya ke sana, larinya ke sana. Jadi kita kalau mau sholat, takbiratul ihram kita untuk apa, untuk siapa, karena apa, gitu. Nah, ini larinya nanti akan ke sosial kita, sekeliling kita. Kalau sholatnya berbekas, maka dia akan berbekas pula kepada sekelilingnya, kehidupan dia, sosialnya dia, pergaulannya dia, sama orang yang gak dikenal sekalipun. Gitu, gak perlu nanyain orang yang pengen baik, lu partai mana, ya kan? Kalau orang pengen bantu aja, pengen baik, ngasih minum, bahkan jangankan orang ya, binatang aja kita kasih minum. Kalau udah ketahuan mogap-mogap, ya kasih. Apalagi orang mogap-mogap bilang, waduh pakai bajunya beda tuh, baju merah, jangan, nggak boleh. Selagi dia masih basyarun, manusia yang kita anggap di mata kita itu perlu ditolong, gitu. Karena hakikatnya mereka memiliki Tuhan yang sama hakikatnya. Allah juga nggak mungkin dia nggak terima kasih, atau mungkin kelompoknya nggak terima kasih sama kelompok kita atau kita pribadi, tapi Allah yang maha tahu dan maha membalas dari sekecil apapun kebaikan.
duri aja dipindahin jadi sedekah, batu kerikil dipindahin jadi sedekah, apalagi yang sifatnya ini belas asih. Allah yang langsung berikan apresiasi kepada kita, balasan yang insya Allah jauh dari yang kita pikirkan, enggak di dunia, di akhirat pastinya. Jadi oleh karena itu nggak boleh meremehkan adab dan sopan santun, ya, yang itu adalah sunnah. Wa yang bagi an yuqtiru salatu wa salli salatul khashi'in fa inna dhalika aunun lahu an tahsil wa ta'lim wa unshidat al-shaykh al-jalil az-zahid al-hajjaj Na'imuddin Umar bin Muhammad al-Nasafari kulli al-awamiri wa nawahi hafidha wa ala salati muwatiban wa muhafidha. Jadi seorang santri ini harus memperbanyak sholat, ya. Sholatnya itu dulu banyak, bukan cuma sholat fardu, sholat sunnahnya dibanyakin. Kalau emang ilmunya mau banyak, ilmunya mau manfaat, mau berkembang, jadi bukan fardunya aja. Ini beda nih sekarang nih, kita udah naik kelas sekarang, kita bukan ikut atau menjaga sholat fardunya, tapi kita lebih dari itu. Kalau udah sampai taraf kita menikmati indahnya ilmu, ya, nikmatnya menjadi orang yang tahu, maka kita jaga juga ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah tadi, maka kita perbanyak. Dalam keadaan apa juga? Dalam keadaan sholat itu khusyuk. Khusyuk itu adalah bagian dari wara' tadi, kembali kepada sifat wara'. Dia melakukan sholat itu karena dapat membantu memperoleh ilmu, ya, untuk belajar. Ya, kita kalau lagi sujud, kita lagi rukuk, kita lagi takbir, kalau emang khusyuknya karena Allah, mulai terasa bening lah. Kita punya pemikiran, kita punya hati, tolak ukur kita udah mulai terasa jernih. Kalau sholatnya khusyuk, khusyuk itu tadabbur, menghayati arti, makna, mendalami apa intisari dari apa yang kita perbuat, dari rutinitas ritual wajib kita. Jadi ditelaah betul-betul adab yang adab Allah dari takbir udah. Nah, pembahasan banyak lagi nih. Nanti ada pembahasan panjang lagi tentang sholat kita, ya. Tapi secara garis besar disunahkan bagi kita untuk menjaga, memperbanyak sunnah-sunnah sholatnya dengan keadaan khusyuk. Syekh Najmuddin Muhammad Nasafi berkata dalam syairnya, kamu adalah orang yang menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, dan orang yang menjaga serta aktif mengerjakan sholat, tentunya ilmu agama syarak itu akan banyak. Dalam giat mempelajari, memohon pertolongan melalui amalan yang baik, niscaya kamu akan menjadi orang ahli ilmu agama, memohonkan kepada Tuhanmu agar hafalanmu dipelihara. Salah satunya kita tadi ngedoain yang dibaca habis maulid itu kan doa supaya majelis ilmu kita mendapatkan satu pencerahan hikmah dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pola pikir kita. Jadi gampang terimanya, gampang nelaahnya. Apa yang diserap dari orang, gitu kan, dia lebih daripada itu, berlipat-lipat dia dapat. Jadi nggak sama orang yang ngomong tentang fadilahnya. Misalnya fadilah ilmu memberi, kalau dia bilangnya 1, kita udah mendapatkan 3. Apa itu? Al-Futuh, pembuka, datangnya dari Allah. Kenapa Allah membuka? Karena dekatnya kita, karena seringnya kita khusyuk, karena sering kita bercengkrama sama Allah dalam sholat khusyuknya kita. Nah, ini kelebihan. Kenapa pelajar atau ulama itu juga diberikan futuh oleh Allah? Mereka ini bermesraan sama Allah di waktu-waktu di mana orang lain mungkin lalai. Ya, kalau melihat sholat duhur, sholat yang sifatnya ini gampang bikin suasana siang ini lalai kan? Nah, kita khusyuk. Alhamdulillah kau panggil dalam memenuhi panggilanmu ke rumah Baitullah, ya, bukan di rumah. Misalnya kalau kita sampai nikmat Allah kasih pergi ke masjid untuk jamaah, beda lagi nikmatnya. Nah, mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat seorang dengan kefahaman dan ilmu hikmah atau ta'wil dalam dirinya. Jadi kadang dengan petunjuk apa yang dia dengar, apa yang ada di konflik nih, misalnya di lingkungan dia pada saat ini, Allah gampang ngebukanya. Pastinya tidak berlawanan dengan agama. Bahkan Allah tuntun dia seperti mana faham agama. Itu. Yang dia sendiri konsepnya mungkin secara tekstualnya nggak pernah tahu, tapi karena memang dia sering dekat, sering khusyuk,
tahu situasi ini kayaknya harus begini, harus begitu, dia nggak bakal jauh dari syariat. Gitu. Jadi kenapa ada tuntunan itu? Karena Allah yang nuntut. Tahu-tahu pas lagi masanya ngaji, masanya dibacakan hadis, oh rupanya ya Allah aku diselamatkan dengan langkah-langkah yang ada, tanpa diketahui teksnya, tanpa diketahui hadisnya. Gitu. Ini salah satu kelebihannya orang menjaga ibadah nawafil, ya, ibadah sunnah, bukan cuma wajibnya. Ini salah satunya. Maka dari itu ketika kita berdoa atau kita mendoakan orang lain juga terpulang kepada kita. Ya Allah berikan ilmu yang manfaat kepadaku, kepada orang-orang yang di sekelilingku, kepada orang-orang yang hadir di majlis, santri-santri yang kita doain aja deh. Ini salah satu juga kelebihan bagaimana doa itu kembali kepada kita.